Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 491-495. Dia berbalik dan masuk ke dalam rumah, mengobrak-abrik kotak dan menemukan Phoenix api yang dilelang terakhir kali. Di masa lalu, dia ingat bahwa Phoenix api yang diberikan kakek Liu kepadanya beberapa kali lebih kecil dari yang ini, jadi dia memakannya mentah-mentah. Dan itu terjadi ketika dia masih remaja. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan seiring bertambahnya usia, tidak masalah untuk memakan ini secara langsung, kan? Sudahlah. Guchen langsung memakan buah Phoenix api dalam satu gigitan. Ini seperti makan stroberi, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah ini stroberi yang bermutasi. Sepertinya dia tidak merasakan sesuatu yang salah setelah memakannya. Ah! Tiba-tiba, dia merasakan sensasi terbakar di perut bagian bawahnya, dan arus listrik halus semacam itu keluar dari dantiannya sedikit demi sedikit. Bai Ruohan mendengar suara itu dan berlari dengan cepat, hanya untuk melihat Guchen berjongkok di lantai, terlihat sangat tidak nyaman. Kakak, ada apa denganmu? Guchen juga memanjat kusen pintu dengan susah payah, tidak masalah, aku baru saja makan sesuatu dan perutku tidak terlalu nyaman. Kamu berbaring dulu dan aku akan memberimu akupuntur. Dia hanya merasa tidak nyaman di perut bagian bawah, tapi dia tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Dia selalu merasa Phoenix api yang dia makan kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Dia selalu merasa ada kekuatan yang akan meledak, dan energi yang di seluruh tubuhnya agak terlalu kuat. Bai Ruohan sedang duduk di sofa, dan Guchen sedang menerapkan akupuntur pada beberapa titik akupuntur menurut masa lalu. Kebetulan ada udara dingin di tubuhnya yang terus-menerus menyedot energi yang. Kekuatan api unicorn di tubuh Guchen juga diekstraksi sedikit demi sedikit. Awalnya dia merasa sangat kedinginan, tetapi sekarang seluruh tubuhnya terasa hangat, dan suhunya sepertinya terus meningkat. Kakak, aku merasa panas sekali, di dalam tubuhku, panas sekali. Guchen juga dengan cepat mencabut jarum perak dan berdiri di tepinya. Pada saat ini, wajahnya menjadi merah entah kenapa dan kulitnya mulai memerah. Rasanya seperti berada di bawah suhu tinggi dan kulitnya terbakar. Energi yang begitu kuat sehingga tubuhnya sepertinya tidak mampu mengonsumsi kekuatan ini sekarang. Bahkan udara dingin di tubuh Bai Ruohan tidak dapat melemahkan kekuatannya. Kakak, kamu baik-baik saja? Bai Ruohan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Guchen sekarang merasakan sensasi terbakar di tubuhnya dan ingin melampiaskannya. Dia mengangkat teleponnya dan berbalik dan berjalan keluar pintu. Aku keluar dulu, kamu istirahatlah dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan berlari keluar, meninggalkan Bai Ruohan sendirian di kamar. Begitu dia meninggalkan villa, dia melihat Ling Meixue memarkir mobilnya di garasi bawah tanah. Hei, mau kemana? Tapi Guchen hanya berlari ke depan dan mengabaikannya sama sekali. Kekuatan dalam tubuhnya seperti mata air yang terus-menerus memancar keluar. Tubuhnya seperti sebuah wadah. Jika ingin menjaga keseimbangan ini, Anda harus terus mengonsumsi tenaga hingga khasiat Phoenix api melemah. Kekuatannya mengalir langsung dari dantiannya ke pelipisnya, dan dia merasa seperti dia bahkan tidak merasa lelah setelah berlari lebih dari 10 mil. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa saat, suara malas kakek Liu terdengar dari telepon, apa yang kamu lakukan jika kamu tidak istirahat di malam hari? Kakek, aku makan buah Phoenix api dan tubuhku akan meledak. Apa yang harus aku lakukan? Guchen berkata dengan cemas ke ujung telepon yang lain. Seberapa besar Phoenix apinya? Sekitar 100 gram, kira-kira sama ukurannya dengan telur. Apa? Apa kamu gila? Phoenix api yang diberikan kepada Guchen sebelumnya hanya sebesar ibu jari, dan itu telah disempurnakan. Dia sebenarnya memakan 100 gram Phoenix api. Bahan obat yang berharga ini dapat digunakan 100 kali, dengan 1 gram tiap kali, jika digunakan untuk mengobati penyakit itu bisa menyelamatkan nyawa ketika mengkonsumsinya. Tahukah kamu betapa ampuhnya obat itu? Bahkan saya tidak bisa mengonsumsi Phoenix api utuh, tetapi Anda berani memakannya langsung. Anda pikir Anda hidup terlalu nyaman, kan? Kakek Liu mengomel di ujung telepon. Berhenti bicara. Aku tidak tahan lagi. Guchen menutup telepon dan langsung berlari ke bawah jembatan. Dia melemparkan ponselnya ke tepian sungai, melompat ke air dan melompat ke dalam. Dari tempatnya melompat, air mulai mendidih. Gulu-gulu. Seolah-olah sungai itu mendidih sekaligus. Setelah beberapa saat, ratusan ikan mati terapung di sungai. Saat ini, Guchen tiba-tiba muncul dari air. Saat ini, matanya merah dan bengkak, dan dia hanya bisa menyipitkan mata. Rusak. Energi internal telah meningkat dan melukai titik Sibai. Dia duduk di tepi pantai dengan susah payah. Area di sekitar matanya tiba-tiba terasa terbakar, dan menjadi lingkaran merah besar.
Inilah alasan mengapa para praktisi seni bela diri dalam novel Jin Yong menjadi buta ketika mereka menjadi gila. Ketika energi internal meningkat, kekuatan akan langsung menuju ke pelipis, mempengaruhi titik sibai, dan mata mungkin menjadi buta. Namun, Gu Chen seharusnya terluka oleh efek Phoenix Api. Sederhananya, dia mengisi ulang secara berlebihan. Saat ini, pendengarannya sangat sensitif dan dia merasa ada orang di sekitarnya. Langkah kaki datang ke sini. Ketika penglihatan Anda terhalang, indera pendengaran, pengecapan, dan penciuman Anda akan menjadi sangat berkembang. Dia harus segera menemukan cara untuk menemukan tempat tinggal. Jika musuhnya mengetahui bahwa dia tidak dapat menggunakan matanya secara normal saat ini, itu akan terlalu berbahaya. Saat ini, di sebelah timur kota, di kawasan perumahan kelas atas. Murong Waner meletakkan ponselnya, melihat kue ulang tahun di atas meja, dan meletakkan lilin ulang tahun di atasnya saja. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-24. Pada tahun-tahun sebelumnya, ulang tahunnya akan dirayakan oleh sekelompok besar teman di utara dan di ketentaraan. Tapi setelah tiba di Jiangsu, tidak ada teman untuk merayakannya. Murong Yi baru saja menelepon dan berkata bahwa dia datang ke Jiangsu untuk Gu Chen, tapi dia tidak peduli dengan hari penting hari ini. Seluruh keluarga memintanya untuk segera kembali ke utara. Dengan kekuatan keluarga Murong, dia akan dipromosikan ketika dia kembali ke utara, dan tidak akan pernah diturunkan pangkatnya. Sebaliknya, ketika dia dipindahkan ke Jiangsu, dia bahkan tidak setinggi Bos Yang, dan dibatasi dimanapun. Semua ini untuk Gu Chen. Tapi hari ini dia menghabiskan hari ulang tahunnya sendirian di kamarnya. Dia awalnya menelepon Gu Chen, tapi tidak ada yang menjawab kedua panggilannya. Selamat ulang tahun. Dia melihat kue itu dan mendesah pelan, mengatupkan kedua tangannya sebagai isyarat berharap. Saya tidak tertarik pada uang atau kekuasaan. Jika keinginan ini benar-benar berguna, biarkan dia muncul di hadapan saya. Selain itu, sepertinya saya tidak memiliki keinginan lain. Tangan Murong Waner mengepal. Semakin tulus hati, semakin cerah harapannya. Setelah menyampaikan permintaannya, dia mengangkat kepalanya dan meniup lilinnya. Lihat. Benar saja, bahkan Tuhan pun berbohong. Bagaimana keinginan apapun bisa menjadi kenyataan. Tapi sedetik berikutnya. Bang bang bang. Ada ketukan di pintu di luar. Murong Waner juga tercengang saat mendengar ketukan di pintu. Siapa? Dia berdiri dan berjalan menuju pintu, tetapi saat dia membuka pintu, mulut Murong Waner terbuka sedikit, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Gu Chen. Dia menutup mulutnya dan berkata dengan kaget, kenapa kamu ada di sini? Dia mengucek mata dengan tangannya, saya pikir saya salah, tapi sepertinya tidak. Jembatan tempat Gu Chen melompat sebelumnya adalah yang paling dekat dengan sisi rumah Murong Waner di timur kota sungai. Di hari yang dingin, pikiran pertama Gu Chen adalah beristirahat di sini, di tempat Murong Waner. Aku sedang lewat di sini, jadi aku datang ke tempatmu untuk berkunjung. Gu Chen mengusap pelipisnya dan berkata dengan lembut. Murong Waner belum bereaksi, tapi dia sedikit terkejut, ini. Ternyata tidak masalah untuk membuat permintaan. Jika aku tahu, aku akan membuat beberapa permintaan yang sebenarnya untuk hadiah ulang tahunku. Gu Chen juga tercengang, bisakah kamu mengizinkanku masuk dulu? Pakaianku basah semua. Oke, oke. Cepat masuk. Saat dia masuk ke dalam rumah, mata Gu Chen meradang. Ini tidak terlalu mudah digunakan, tetapi Anda masih dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan Anda jika Anda menyipitkan mata. Dia mengendusnya dengan hidungnya dan berkata, apakah ini hari ulang tahunmu? Murong Waner berkata dengan marah, laki-laki dan anjing, mereka semua tidak bisa diandalkan. Saya ingat. Tentu saja saya mengingatnya. Lalu tentang hadiahnya. Tentu saja, Gu Chen juga bertanggung jawab. Murong Waner datang ke Jiangsu untuknya, tapi dia mengabaikannya. Tentu saja aku sudah menyiapkan hadiah. Murong Waner merentangkan tangannya di depan Gu Chen dan terkekeh, kalau begitu, Tuan Gu, di mana hadiahku? Keluarkan uangnya. Gu Chen menyipitkan matanya. Dia menatapnya dan berkata. Hal ini membuat Murong Waner terdiam beberapa saat. Mengapa dia meminta uang sebelum memberinya hadiah? Kamu memberiku hadiah dan kamu meminta uang kepadaku. Apakah Tuan Muda Gu begitu bahagia akhir-akhir ini? Keluh Murong Waner sambil mengeluarkan uang tunai 100 yuan dari tasnya, baiklah, aku ingin melihat apa trik yang bisa kamu lakukan. Gu Chen mengambil uang tunai 100 yuan dan tiba-tiba membalikkan tangannya dan uang itu menghilang dari tangannya. Mana uangnya? Tiba-tiba, bola api muncul di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dan sekuntum mawar muncul di tangannya. Cih, kamu hanya mencoba menipu seorang gadis kecil. Umurku 24 tahun, dan kamu masih berbohong padaku. Murong Waner mengerucutkan bibirnya, menoleh, dan mencibir. Bukan hanya itu. Gu Chen mengayunkan mawar itu ke atas dan ke bawah lagi, dan nyala api biru muda muncul di bunga itu. Detik berikutnya,
bunga itu berubah menjadi biru lagi. Trik ini diajarkan kepadanya oleh kakek Feng, dan bisa dikatakan dia sudah mencobanya berulang kali. Dapat dilihat bahwa ketika kakek Feng masih muda, dia juga ahli dalam menggoda para gadis. Maaf. Bagaimana kalau aku bisa menebusnya dalam beberapa hari? Kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Namun Murong Waner segera memeluk lehernya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tidak perlu, kamu adalah hadiah terbaik. Tapi Gu Chen ingin melepaskan diri. Bukan karena dia tidak menyukai Murong Waner, itu terutama karena pakaian yang dia kenakan belum dikeringkan. Biasanya, seluruh tubuhnya akan basah setelah keluar dari sungai, tapi sekarang pakaiannya agak lembab. Artinya keampuhan Phoenix Api belum hilang, dan efek obatnya tidak sesederhana itu. Terakhir kali Gu Chen meminum Phoenix Api dalam jumlah kecil beberapa tahun yang lalu, dan sekarang tes darah di tubuhnya 1 poin lebih tinggi daripada orang normal. Bahan yang tidak diketahui. Dan darahnya bisa mengusir nyamuk dan roh jahat. Ular dan serangga biasa, apalagi menyentuh darahnya, harus lari dalam jarak 100 meter jika mencium baunya. Phoenix Api ini merupakan simbol dari Double Nin Festival yang artinya setelah Gu Chen bangun dari air, tubuhnya masih memancarkan panas. Aneh, kenapa kamu begitu panas? Murong Waner mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya, dan menemukan ada lingkaran merah besar di matanya. Ada apa dengan matamu? Tidak mungkin untuk menipu Murong Waner tentang hal-hal ini. Wanita yang sangat cerdas, dia bisa tahu bahkan jika Gu Chen berbohong. Menghadapi wanita serba bisa, lebih baik Anda mengatakan yang sebenarnya daripada berbohong padanya. Jadi dia memberi tahu Murong Waner tentang meminum Phoenix Api sebelumnya. Kamu makan Phoenix Api. Dan itu belum dimurnikan. Ya. Gu Chen juga mengangguk sedikit, sekarang jauh lebih baik. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman dengan dantianku. Biarkan aku istirahat sebentar. Gu Chen hanya merasakan tubuhnya sangat lelah dan tidak nyaman. Siapa sangka Phoenix Api yang murni ini bisa begitu kuat. Itu hampir merenggut nyawanya, dan dia masih belum pulih. Aku akan menelepon dan bertanya. Murong Waner membawa ponselnya ke balkon dan menghubungi nomor saudara perempuannya. Ada apa? Bukankah kamu baru saja selesai ngobrol? Kenapa kamu menelepon lagi? Dia tidak mengatakan bahwa Gu Chen telah meminum Phoenix Api, tetapi mengarang alasan acak, mengatakan bahwa itu adalah temannya. Setelah mengobrol sebentar, Murong Yi terkekeh di ujung telepon dan berkata, Phoenix Api jangan khawatir, kamu hanya perlu menunggu tubuhmu menyerap seluruhnya dan kamu akan baik-baik saja. Bagaimana jika kamu memakan yang tidak dimurnikan? Hahaha, itu dia. Mari kita persiapkan pemakamannya. Yang murni semacam ini harus dikonsumsi agar bisa mencapai keseimbangan dalam tubuh. Ketika energi yang lemah, isi kembali yang. Ketika energi yang kuat, isi kembali yin. Tapi pada dasarnya tidak ada yang bisa mempertahankan keadaan yang tidak beradab ini. Coba lihat lagi temanmu. Setelah menutup telepon, Murong Waner menoleh ke belakang dan terjatuh di sofa. Gu Chen terengah-engah dan terlihat sangat tidak nyaman. Yin dan yang harus seimbang. Jika yin kuat dan yang lemah, maka yang perlu diisi ulang. Jika yang kuat dan yin lemah, maka yin hanya dapat diisi ulang. Chen seperti ini, seperti api berkobar di tubuhnya. Tidak, aku akan mandi air dingin. Gu Chen berdiri dari sofa dan berlari ke kamar mandi. Melihat wajahnya yang tidak nyaman, Murong Waner juga sedikit mengernyit. Untuk mengisi kembali yin, apa yang harus saya berikan padanya untuk mengisi kembali yin? Murong Waner merenung selama beberapa detik, tapi tiba-tiba dia menamparkan dahinya. Laki-laki milik Yang, perempuan milik Yin. Dia menepuk keningnya dan berkata dengan tiba-tiba menyadari, saya tumbuh besar dengan mengonsumsi berbagai ramuan di rumah, jadi tubuh saya seharusnya bisa menyerap efek Phoenix Apinya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyumnya. Kembali ke kamar tidur, dia mengeluarkan obat yang disita dari lemari, menghancurkannya menjadi bubuk, menuangkannya ke dalam parfum, dan menyemprotkannya ke seluruh ruangan. Saat ini, di Villa Yu Huatai di Jiangsu. Karena Gu Chen tiba-tiba pergi dan tidak ada kabar untuk waktu yang lama, Ling Meixue dan Bai Ruohan di rumah sudah sangat cemas. Apa yang harus aku lakukan? Teleponnya masih tidak bisa tersambung, apakah terjadi sesuatu pada kakakku? Bai Ruohan berkata dengan cemas, ini semua salahku, aku terlihat buruk baru saja, kakakku bilang dia akan memberiku pengobatan, tapi dia buru-buru keluar setelah perawatan. Ling Meixue juga menelepon telepon Gu Chen lagi dengan cemas, tetapi masih tidak ada jawaban di ujung sana. Dia telah menelepon 3 atau 4 kali bola-balik, namun dia masih belum menerima tanggapan. Tidak mungkin terjadi apa-apa pada orang ini. Tak seorang pun di Jiangsu bisa menyerangnya, tapi kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Ling Meixue juga bergumam dengan ekspresi bingung di wajahnya. Di Jiangsu, dapat dikatakan bahwa Gu Chen telah berdiri di puncak kekuasaan. Di zaman kuno, dia akan menjadi seorang pangeran, dan kekuatannya secara bertahap dikembangkan.
Dan jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti akan mempengaruhi semua keluarga besar di Jiangsu. Ling Meixue juga memanggil Jiang Ximing, tapi mereka semua mengatakan mereka belum mendengar kabar apapun. Gu Chen bukanlah orang bodoh. Jika dia benar-benar menghadapi lawan yang sulit, dia tidak akan berpikir untuk bertarung langsung. Di Jiangsu, dia bisa memanggil ribuan orang hanya dengan satu panggilan telepon, setidaknya memanggil banyak orang. Di komunitas paling kelas atas di timur kota, Gu Chen sedang mandi air dingin di kamar mandi. Saat itu sudah musim gugur, tapi sekarang dia masih bisa merasa kepanasan meskipun dia mandi air dingin. Di luar pintu, Murong Waner membungkuk dan mengambil pakaian yang berserakan di luar, dan kebetulan menyentuh ponsel yang bergetar di dalam celananya. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Tulisan yang tertulis di sana adalah, istri. Sejujurnya, dia merasa sedikit masam saat melihat tulisan ini. Dia telah bersama Gu Chen sejak lama, dan dia telah berkorban banyak untuknya. Illinois menyukainya selama beberapa tahun dan juga banyak berkorban. Tapi mereka ini punya reputasi di sekelilingnya. Mengapa Ling Meixue, orang yang datang dari belakang, bisa langsung menjadi istrinya? Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menekan tombol jawab. Dari mana saja kamu? Aku tidak bisa menelepon di malam hari, dan Han Han hampir menangis. Kapan kamu akan kembali? Di mana kamu? Apakah kamu ingin aku menjemputmu? Segera setelah dia menerima panggilan, dia mendengar Ling Meixue menanyakan serangkaian pertanyaan di ujung lain telepon. Murong Waner baru saja memegang telepon dan tersenyum ringan, dia sedang mandi. Saya yang menjawab telepon di sini. Dia mungkin tidak akan kembali malam ini. Pemberani ini memakan makanan yang salah. Saya harus membantunya. Nada bicara Ling Meixue di ujung telepon langsung mengangkat beberapa poin. Kamu bajingan, mengapa ada begitu banyak wanita di luar sana? Kamu seharusnya beruntung. Ada begitu banyak nomor telepon wanita di alamat bukunya, dan hanya kamu yang punya tulisan istri di sini. Jangan khawatir. Siapa kamu? Murong Waner. Setelah itu, dia menutup telepon. Di area Villa Yu Huatai. Sebelum Ling Meixue selesai berbicara, pihak lain sudah menutup telepon. Murong Waner. Nama yang sangat familiar. Dia selalu merasa pernah mendengar nama ini sebelumnya, tidak hanya mendengarnya tetapi juga bertemu dengan orang ini. Dan nama ini selalu bergema di telinganya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Itu Nona Murong, bintang baru dari 100 jenderal yang tiba di Jiangsu 3 bulan lalu. Bai Ruohan bertanya dengan lembut dari samping. Setelah diingatkan seperti ini, Ling Meixue tiba-tiba menyadari. Ya, inilah wanita berseragam militer yang dia lihat pada konferensi pers yang diadakan 2 bulan lalu. Wanita ini. Saat itu, dia adalah perwakilan dari Komandan Harimau. Dia telah memenangkan gelar 10 jenderal teratas di usia yang begitu muda, tetapi sudah beberapa bulan berlalu, dan Murong Waner ini sering digunakan sebagai asisten Komandan Harimau ketika muncul di depan umum. Tapi, Komandan Harimau, yang terkenal ini belum pernah terlihat di kabupaten di Jiangsu. Di berbagai departemen di ibu kota provinsi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat atau melaporkan orang yang begitu hebat. Bahkan orang, Komandan Harimau tampan, pun bisa terhubung satu sama lain, dia luar biasa. Ling Meixue berkata dengan marah, saya pikir dia berkencan dengan wanita, harimau tampan. Saudari Suer, kalau begitu, haruskah kita mencarinya? Bai Ruohan bertanya sambil tersenyum masam dari samping. Ayo naik ke atas dan tidur. Kesehatanmu tidak bagus, tidurlah lebih awal, jangan tunggu pria itu, jadilah baik. Ling Meixue menepuk pundaknya dengan sangat tertekan dan berkata dengan lembut. Kita semua adalah wanita, dan tidak mungkin seorang wanita mempermalukan seorang wanita. Lagi pula, tidak semua orang picik seperti Bai Sanshan. Di komunitas kelas atas di timur kota, Murong Waner mengeluarkan barang-barang dari sakunya. Tidak peduli apa yang ada di dalam tas, dia tidak melihatnya saat memeriksanya seperti beberapa wanita. Kebenaran terungkap. Dia tahu banyak tentang kebaikan pria yang disukainya. Jika Anda mengatakan Anda mengharapkan Gu Chen tidak romantis, maka dia tidak akan dipanggil Gu Chen, dan dia punya pesona untuk menarik begitu banyak wanita. Jika dia tidak penuh kebanggaan dan pesona, bagaimana dia bisa menarik perhatiannya, Nona Murong-san? Jadi ada beberapa hal yang dia tidak ingin lihat atau ketahui, setidaknya Gu Chen ada di sini bersamanya sekarang. Dia memasukkan semua pakaiannya ke dalam mesin cuci untuk dibersihkan, bahkan pakaian dalamnya pun digosok dengan tangannya sendiri. Dia bahkan tidak mencuci pakaiannya sendiri di hari kerja, tapi dia bersedia mencuci pakaian dalam Gu Chen di sini. Akhirnya, setelah dia selesai mencuci pakaiannya dan menjemurnya di balkon, Gu Chen juga keluar dari kamar mandi. Dia jelas sedang mandi, tetapi ketika dia membuka pintu kamar mandi, aliran udara panas keluar. Masih sangat panas. Phoenix api ini terlalu kuat. Aku benar-benar tidak berani memakannya lagi di masa depan.
Gu Chen keluar dari sana dengan dibungkus handuk mandi dan berkata sambil tersenyum pahit. Kulitnya benar-benar merah, dan rasanya seperti baru saja melakukan sesi mengukus. Dalam hal ini, diperkirakan menempatkannya di kutub utara mungkin bisa mendinginkannya. Yang paling penting adalah Gu Chen sekarang tidak hanya perlu menenangkan diri, tetapi juga perlu mengonsumsi kekuatan di tubuhnya. Awalnya, energi maskulinnya relatif kuat, tetapi setelah berpikir bahwa dia telah makan makanan ke-9 ganda lagi, energi yin di tubuhnya berkurang, dan hampir habis. Yin dan yang adalah dua ki terpenting yang menyusun tubuh. Hanya dengan menjaga keseimbangan satu sama lain maka tubuh bisa sehat. Sekarang energi yang terlalu kuat, dan energi yin di dalam tubuh telah menghilang. Jika terbakar seperti ini dalam waktu yang lama, setelah cairan di dalam tubuh habis, Gu Chen hanya akan tersisa satu tubuh. Hei, di mana pakaianku? Dia berjalan keluar dari kamar mandi dan melihat sekeliling tetapi tidak melihat pakaiannya. Aku mencucinya. Murong Waner berdiri di balkon, merentangkan tangannya dan terkekeh. Dia datang ke tempat Murong Waner untuk beristirahat larut malam, berpikir untuk mencari tempat untuk menghilangkan energi yang di tubuhnya, tetapi dia tidak menyangka Murong Waner akan mencuci pakaiannya saat dia mandi. Sialan, bagaimana aku bisa kembali? Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi Murong Waner tertawa main-main, tidak usah kembali. Sudah larut malam, kamu masuk ke rumahku secara pribadi, lalu kamu pergi seperti ini. Apa yang kamu ingin penjaga di bawah pikirkan? Ini tidak akan berhasil. Ah, ada orang yang menungguku di rumah. Carikan aku 2 potong pakaian. Murong Waner mengeluarkan rok dan celananya dari dalam lemari, bahkan celana dalamnya sendiri pun dikeluarkan. Kamu pilih, lihat yang mana yang bisa kamu pakai. Gu Chen melihat stoking, pakaian dalam, dan pakaian lain di sofa dan tidak bisa berkata-kata. Aku belum pernah menerima tamu laki-laki kecuali kamu. Di mana aku bisa menemukan pakaian pria untukmu? Waner juga berkata dengan marah, kenapa? Apakah aku akan memakan orang? Tidak bisakah kamu tidur di sini? Bukannya kamu tidak akan makan orang, aku khawatir aku akan melakukannya. Di mana ketelmu? Aku akan minum air, aku haus sekali. Wajahnya sudah merah. Ini bukan karena rasa malu, tetapi karena efek obat dari Phoenix api di tubuhnya menguapkan air di tubuhnya. Jika dia menunggu sampai energi yang di tubuhnya tidak dapat sepenuhnya ditekan dan energi yin benar-benar hilang, konsekuensi yang paling serius adalah meridian akan terputus. Gu Chen berjalan ke tepi dan berjongkok di samping dispenser air untuk minum air. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki mendekat. Bangun! Murong Waner dengan lembut menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut. Ada apa? Tapi saat dia berbalik, dia merasakan sesuatu tiba-tiba menyembur ke wajahnya. Parfum. Dia mencium bau pakaiannya dari atas ke bawah, mengapa kamu menyemprotkan parfum padaku? Kamu tidak. Tapi saat dia hendak melanjutkan berbicara, dia merasa bahwa tubuhnya tampak semakin panas. Apalagi keinginan di bidang itu sangat besar. Tapi Murong Waner tidak peduli dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia mengambil sepasang stoking sutra hitam yang berserakan di tanah, dan hanya duduk di sofa, mengenakan stoking untuk dirinya sendiri. Stoking hitam. Tuhan yang abadi. Mungkin tidak banyak pria yang bisa menahan godaan ini. Bahkan jika Anda hanya duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu sudah cukup untuk memikat puluhan ribu pria. Berhentilah membuatku kesal. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya lagi. Segera setelah energi yang terlalu kuat, dia secara tidak sadar akan memikirkannya. Sebelumnya, Gu Chen telah memikirkan cara untuk memperkuat dantiannya. Sekarang, Murong Waner diam-diam menggodanya lagi, dan hendak menghilangkan sepenuhnya kekuatan kuno dari tubuhnya. Aku melakukan tugasku, kamu melakukan tugasmu. Apakah ada dampaknya? Murong Waner melepas jaketnya dan mengenakan gaun yang sangat seksi di depannya. Ku bilang, hanya ada 2 orang di rumah. Kita tidak perlu berdandan begitu sengaja, kan? Lagi pula, aku belum melihat apapun tentang tubuhmu. Trik ini sudah ketinggalan zaman. Gu Chen menoleh ke samping dan berkata dengan tenang. Itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang dia tidak sabar untuk bergegas dan membersihkan gadis ini. Bukan kamu yang punya keputusan akhir apakah itu ketinggalan zaman atau tidak. Adikmu lah yang punya keputusan akhir. Murong Waner mengerucutkan bibirnya dan mencibir, kemarilah dan bantu aku mengencangkan kancing di belakang, aku tidak bisa menjangkaunya. Ini. Apa ini dan itu? Apa itu kamu malu? Kemarilah. Begitu Gu Chen masuk, dia bisa mencium bau parfum lagi. Saat mencium parfum ini, jantungnya berdebar semakin kencang, terutama saat menghadapi tubuh halus dan punggung seputih salju milik Murong Waner. Meskipun punggungnya menghadap ke arahnya, Murong Waner tahu bahwa Gu Chen tidak dapat menahan diri lagi. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah membuang semua kekhawatirannya. Dalam hal ini, pria manapun akan dikalahkan. Ini malam yang panjang,
Kamu tidak akan melihatku di seberang ruangan tanpa mengganggu satu sama lain, kan? Murong Waner berbalik, melingkarkan lengannya di lehernya dan menciumnya dengan lembut. Ciuman ini bisa digambarkan seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Gu Chen merasa sedikit terbawa suasana saat ini, seolah-olah dia sedang menginjak awan saat berjalan. Kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur, seolah semuanya hanyalah mimpi. Apakah ini nyata? Atau ini mimpi? Ucapnya linglung. Murong Waner tersenyum di telinganya dan berkata, ini adalah mimpi indah yang sulit untuk diwujudkan. Apa yang ingin kamu lakukan padaku di dalam mimpi itu? Aku ingin. Gu Chen langsung memeluknya untuk seorang putri. Dia menggendongnya dan berkata, bagaimana menurutmu? Dia membawanya langsung ke kamar Murong Waner. Aroma parfumnya semakin kuat. Belum lagi Gu Chen sedikit bingung, bahkan dia merasa seperti hendak terbang ke angkasa. Malamnya. Panjang. Ichikiwir. Suatu malam berlalu, dan ruangan itu akhirnya menjadi sunyi. Murong Waner tidak tahu apa yang dia alami tadi malam. Kebugaran fisiknya setelah menjadi tentara selama bertahun-tahun jauh lebih baik daripada orang biasa, tapi setelah semalaman terombang-ambing, dia sebenarnya berbaring di dada Gu Chen dan tertidur seperti sosok tanah liat. Tapi orang ini benar-benar mengira dia sedang bermimpi. Dia mungkin mengira dia sedang bermimpi, jadi dia melepaskan hasrat binatangnya dalam hatinya. Sangat sulit untuk berhenti sejenak ketika hari sudah hampir fajar. Pada saat Gu Chen bangun, matahari sudah menyinari wajahnya dan sangat menyilaukan. Matanya masih terasa sakit. Rasanya seperti terbakar api. Rasanya sakit saat dia menyentuhnya. Dia hanya bisa menyipitkan mata dan melihat hal seperti ini. Apakah itu mimpi? Gu Chen duduk dengan linglung dan berkata dengan lembut. Sejujurnya, mimpi tadi malam sangat memuaskan hingga tulangnya hampir mati rasa. Kenapa dia tidak bangun di rumah? Mengapa dia tidak dapat mengingat semuanya dengan jelas? Gu Chen menggosok pelipisnya dengan tangannya dan berkata dengan lembut. Dia berusaha keras mengingat apa yang terjadi tadi malam, tetapi pikirannya kosong. Apakah kamu sudah bangun? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku adalah orang besar yang hidup di sebelahmu? Setelah mendengar suara ini, Gu Chen segera menoleh dan melihat Murong Waner duduk di meja rias di samping tempat tidur sambil merias wajah. Semua ruangan didekorasi dengan warna pink dan lembut. Ini jelas kamar perempuan. Bahkan wanita sekuat Murong Waner masih memiliki hati yang kekanak-kanakan. Kenapa kamu di sini? Murong Waner menoleh dan memutar matanya ke arahnya, ini kamarku, kenapa? Apakah kamu berpura-pura menderita amnesia? Kalian para pria, apakah kamu tipe orang yang tidak mengenali orang ketika wanita mengangkat celananya? Kita melakukannya tadi malam. Tanya Gu Chen bingung. Menurutmu? Murong Waner mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Bukankah itu seperti mimpi? Bukankah kamu selalu mengira itu mimpi? Tapi aku akhirnya mengerti. Ternyata kamu biasanya punya banyak pemikiran tentang aku. Sepertinya kamu hanya bisa mengungkapkan pikiran batinmu dalam mimpi. Dulu dia adalah pria yang sangat sopan di depannya, tapi tadi malam dia menyadari bahwa dia hanya berpura-pura. Benar saja, hanya dalam mimpi kamu bisa berani melakukan semua itu. Setidaknya Murong Waner tahu bahwa dia tidak tertarik padanya begitu lama, tidak hanya itu, tapi juga sangat kuat. Bagaimana? Memuaskan menaklukkan kakak Yu. Goda Murong Waner dari samping. Baru kemudian Gu Chen ingat bahwa dia telah makan Phoenix api kemarin dan harus beristirahat di rumah Murong Waner karena energi yang berlebihan. Tapi setelah mandi, mengapa dia mengikutinya ke kamar tidur dengan linglung? Mungkinkah semua yang terjadi dalam mimpi semalam itu benar adanya? Tadi malam, apakah semuanya benar? Tapi Murong Waner tidak marah sama sekali, dan masih bekerja sama sepenuhnya. Tidak ingat. Dia perlahan berdiri dan terkekeh, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah efek Phoenix api stabil? Setelah diingatkan seperti ini, Gu Chen juga segera melakukan beberapa latihan. Kekuatan di dalam tubuh juga menjadi lebih tenang. Sudah dikonsumsi. Keseimbangan internal telah menekan efek Phoenix api. Gu Chen juga mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Tentu saja. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menunjukkan kebanggaan. Gu Chen menyelamatkan nyawanya sebelumnya, tapi sekarang dia menyelamatkan nyawa pria ini lagi. Dalam situasi seperti kemarin, meski ada cara lain, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Gu Chen menundukkan kepalanya dan tetap diam. Kejadian ini langsung membuatnya bingung. Dia tidak menyadari bahwa buah Phoenix api begitu ampuh. Awalnya, hubungan keduanya begitu rapuh. Bagaimana dia harus menghadapinya sekarang? Jika keluarga Murong mengetahui hal ini, bagaimana mereka bisa melarangnya? Mungkin Murong Waner melihat apa yang dia pikirkan dan meremehkannya. Murong Waner melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Anda dan saya akan menganggap apa yang terjadi tadi malam sebagai mimpi. Tidak ada yang boleh menyebutkannya di masa depan.
Siapapun yang menyebutkannya adalah anak anjing. Kalau begitu mulai sekarang. Kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Mulai sekarang. Kita akan tetap berteman mulai sekarang. Tapi tadi malam aku membantumu melakukan detoksifikasi, jadi jangan memikirkannya lagi di masa depan. Murong Waner dengan ekspresi bebas dan santai, menutup pintu di belakangnya. Gu Chen bersandar di dinding dengan tenang. Teman. Teman hanya bisa menjadi teman. Beberapa kata begitu bebas dan mudah diucapkan, tetapi seringkali ada gagasan lain di benakmu. Inilah sebabnya mengapa kamu tidak boleh mempercayai kata-kata seorang wanita. Karena terkadang dia tidak bisa membedakan mana kata-katanya yang benar dan mana yang bohong. Di dalam kamar, Gu Chen juga menggosok pelipisnya dan perlahan berdiri. Kecuali kesulitan dalam menggunakan matanya, seluruh tubuhnya penuh energi. Bahkan luka yang dideritanya sebelumnya sepertinya sudah sembuh. Ini bukan hanya kebajikan dari Phoenix Api, tetapi juga kebajikan dari Murong Waner. Setelah mengambil bahan obat yang berharga sejak kecil, tubuhnya telah menjadi tungku yang berharga. Dengan bantuannya, Gu Chen menekan energi yang dan bisa merasakan kekuatan di tubuhnya yang terus-menerus memberi nutrisi pada dantiannya kapan saja. Ini adalah efek dari Phoenix Api. Dia samar-samar merasa bahwa luka internalnya sepertinya telah pulih dengan cepat, dan skillnya telah kembali ke setengah dari nilai aslinya. Itu hal yang bagus, tapi Gu Chen masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi tadi malam, dan dia belum bereaksi sepenuhnya. Tadi malam terlalu menyenangkan. Gu Chen juga berkata sambil tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Ketika Gu Chen selesai berpakaian, dia keluar dari kamar. Murong Waner hendak keluar. Anda bisa melihat dia masih pincang saat berjalan. Dia tidak mengenakan stoking hitam seksi, tapi dia berpakaian sangat serius, dengan sepatu bot militer dan rompi hitamnya sendiri, yang membuatnya tampak gagah. Apakah kamu akan pergi? Gu Chen keluar ruangan dengan mata menyipit dan bertanya dengan lembut. Matanya masih menyipit. Terlalu menyakitkan untuk membuka matanya untuk melihat. Dia mungkin harus menyipitkan mata seperti ini selama beberapa hari ke depan. Dibutuhkan setidaknya seminggu untuk berkultivasi, tetapi Sekte Quan Zhen ini telah memesan 20 miliar pesanan, meminta 100 pil emas ungu. Tidak ada cara untuk bermalas-malasan, jadi dia harus berkemas dan bersiap untuk kembali. Ketika Murong Waner melihat bahwa dia juga sudah berkemas dan siap untuk pergi, dia hanya mengangguk sedikit, saya harus pergi ke markas militer. Apakah Anda ingin saya mengantarmu kembali? Saya melihat mata Anda terluka parah, jadi jangan terlalu sering menggunakannya akhir-akhir ini. Apa yang kamu bicarakan? Saya terluka oleh obat Phoenix Api kemarin. Gu Chen berkata sambil tersenyum masam, pergi dan lakukan pekerjaanmu sendiri. Saya sangat mengenal Jingsu. Saya bisa naik taksi pulang. Ngomong-ngomong, tidak ada yang menelepon saya tadi malam, kan? Melihat ke belakang, dia terlalu sibuk untuk memeriksa teleponnya di sana, pasti banyak panggilan tidak terjawab. Tapi dia mencari-cari nomor teleponnya. Istrimu menelepon, dan sudah kubilang kamu tidur di tempatku, lalu dia mematikannya. Bersambung.